Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan bangga kita berkata, amin. Sekali lagi dengan bangga kita berkata, amin. Terimalah salam dari mimbar ini, salam kemenangan iman. Ada banyak berkat, amin. Ada banyak mujizat. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Terima kasih tim Preston Worship untuk pelayanannya, silakan duduk. Yang diberkati oleh pelayanan tim PW hari ini katakan amin. Waduh, ini gini nih Bapak Ibu, kalau khotbah di tanggal 20 itu pusing Bapak Ibu. Kenapa? Karena jemaat banyak gajinya 10 koma, tanggal 10 koma Saudara. Makanya pada lemes-lemes. Tapi walaupun gaji kita 10 koma, tanggal 10 koma, yang penting belum titik Saudara ya. Masih bisa ada kesempatan hidup. Coba bilang kiri kanannya, kamu hidup apa mati? Tanya kiri kanannya. Benar Bapak Ibu, tanya hidup apa mati kau? Bilang gitu. Yang hidup katakan amin. Iya, masalah boleh ada, yang penting hidup Bapak Ibu. Karena kalau udah mati, itu pendeta mau bahasa roh, mau WL, teriak-teriak, sampai lompat-lompat, gelayutan, gak bakal berubah. Kenapa? Udah mati Saudara. Nanti kita akan belajar soal mati dan hidup. Waduh, ngeri juga ya. Ya, yang penting kita bisa hidup hari ini, kita bisa yang namanya dikasih kesempatan untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Yang mau serupa dengan Tuhan katakan amin. Yang mau semakin cinta Tuhan katakan amin. Apalagi hari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai mengenal Tuhan dan hidup bersekutu dengan Tuhan. Apa temanya Bapak Ibu Saudara? Ya, mengenal Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini orang banyak banget gak mau kenal Tuhan. Hari-hari ini orang gak mau yang namanya deket sama Tuhan. Nongkrong nomor 1, Tuhan nomor sepatu Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan nomor 1, harusnya Tuhan nomor 1. Makanya hari ini kita akan sama-sama terus belajar mengenai supaya kita terus mengenal Tuhan. Hari-hari kita, supaya kita mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan memperlakukan Tuhan berbeda. 2019 saya diundang khotbah di suatu angkatan penerbangan STPI namanya di Tangerang. Waktu itu saya diundang dan waktu itu lagi kerusuhan di Jakarta, jadi semua diblok, semua diblok. Dan saya kesana mau nggak mau harus naik kereta gitu karena mobil pun nggak bisa lewat. Sampai ya saya di Tangerang, Bapak Ibu, di nama STPI ini penerbangan, satpamnya langsung bilang, mau ngapain? Dari mana? Ngapain kesini malam-malam? Karena itu jam setengah 8 malam. Terus saya bilang, maaf Pak, saya dari Bekasi. Ngapain dari Bekasi ke sini? Katanya ada ibadah Pak. Emang kenapa? Saya pengkhotbahnya Pak, silakan masuk. Kurang ajar, marah-marah, silakan masuk. Kenapa? Karena aku gak mengenal. Ketika saya sampai di dalam, saya datang lebih duluan gitu. Lalu saya duduk, lalu ada taruna-taruna, biasa taruna-taruna kan mukanya hitam, dekil, keringetan gitu kan, badannya tegak-tegak kayak gitu kan, biasa. Ngapain bro? Gitu. Saya hari ini diminta ikut ibadah. Ngapain ibadah apaan? Katanya ada ibadah chapel. Kamu ngapain? Saya pengkhotbah. Oh abang pengkhotbah. Silakan bang. Kenapa dia bisa menghormati saya? Bisa namanya mempersilahkan saya dengan baik? Karena dia kenal saya. Tapi kalau sebelum kenal, nah itu dia. Bahkan lebih parah, saya pernah diundang khotbah di salah satu Natal SMA Bapak Ibu Saudara. Saya datang ke jantuy aja namanya anak-anak SMA. Lalu tahu nggak Saudara, dibilang, bang, parkiran mana yang kosong bang? Dikira tukang parkir Bapak Ibu Saudara. Bener. Saya mah nyantai, sana bang. Oke bang, ada 2 motor ini, silakan. Udah selesai. Dia masuk ke ruangan, lalu dibilang saya serahkan pada hambanya. Langsung dia. Alamak, dia pengkhotbahnya, kupikir tukang parkir dia. Pulang bilang, Bang Anggi, maaf, altar call juga sih di altar call. Bang Anggi, maaf ya Bang Anggi, saya pikir Bang Anggi tukang parkir, ternyata pengkhotbahnya. Nah ketika dia tahu dan ketika dia kenal saya, maka responnya berbeda. Kalau kita kenal Tuhan, maka tindakan kita, perilaku kita sama Tuhan berbeda. Cara kita menghormati Tuhan berbeda. Cara kita mengasihi Tuhan berbeda. Apalagi Tuhan adalah pribadi yang kita sayangi. Yang pernah jatuh cinta katakan amin. Banyak ya, haleluya. Jatuh doang tapi gak bangun-bangun. Kalau saya mah lebih baik bangun. Karena ada lagu berkata, lebih baik bangun cinta
Daripada jatuh cinta, yuk kita sembah di angkat tangan, mari kita berbahasa. Haleluya. Kalau orang jatuh cinta ya, itu kan pengen cari terus kan, orang yang dicintai kan. Ada namanya kalau anak zaman sekarang stalker. Dilihatin semua, Instagramnya dilihatin. Wah, haleluya, ganteng sekali abang ini, alisnya nyambung dari ujung ke ujung semuanya. Ganteng banget, wah ini benar. Apa yang disukain dilihat, apa yang gak disukain dilihat, dicari tahu dia itu nomor sepatunya berapa ya, dia tanggal lahirnya kapan ya. Nanti kalau ulang tahun dia ngucapin paling awal pukul 0000. Jadi dia udah ketik teks panjang, tinggal tunggu waktu. 58, 590, ganti hari langsung. Happy birthday, buset dah panjang banget. Itu karena cinta. Same, kalau kita cinta sama Tuhan, kita mau terus mencari, kita mau terus kenal Tuhan, kita mau terus lebih dalam. Apa sih jadi keinginan Tuhan? Apa yang jadi kesukaan Tuhan? Kiranya kita semua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Makanya nih firman Tuhan berkata, ayo kenal Tuhan. Ayo terus cari tahu apa yang jadi kesukaan Tuhan. Amin. Terus Bapak saja sudah membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-58, mengenal Tuhan dan hidup bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama lebih dalam mengenai firman Tuhan ini, mengenal Tuhan dan hidup bersekutu dengan Tuhan, seperti biasa Ibu Gembala selalu mengajak kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Next, Mazmur 103 ayat yang 1 sampai dengan 4, Mazmur Daud. Dikatakan dari Daud, saya ganti dengan dari Jemaat Cilengsi. Amin. Saya ganti dengan dari Anggi Maringan, dari Jemaat Cilengsi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Daud ngomong sama dirinya sendiri, gitu kan. Kita kan pikir kalau orang ngomong diri sendiri kan gila gitu kan ya. Kok ngomong sama diri sendiri? Tapi itu dilakukan Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan apa? Segala kebaikan. Next, ayat yang ketiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Penting sekali sebelum kita masuk dalam firman Tuhan ini, kita bermazmur bagi Tuhan dan kita mengatakan kepada diri kita, ayo puji Tuhan. 3,5 orang yang ngomong amin. Karena ada 3 ngomong amin, yang setengah amin. Sebelum lebih lanjut, ayo kita bermazmur bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidupku. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terus memuji Tuhan. Thank you ya Tuhan, aku bersyukur padamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, jangan namanya saudara tidak percaya dengan kuasa bersyukur. Pernah kan saya bilang Bapak Ibu Saudara, ada lagu penutup kita kan, terima kasih Yesus kan, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Tahu kan cerita di balik itu? Tahu ya? Jadi ada waktu itu orang kena namanya penyakit jantung di Amerika. Lalu ketika dia kena penyakit jantung, Bapak Ibu Saudara, dia nangis, Tuhan tolong doa, sembuhkan aku Tuhan, bukankah bilurmu berkuasa, sembuhkan aku terus. Dia nangis berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tapi Tuhan tengah malam datang sama dia, tengah pagi gitu, subuh-subuh bilang, hey, kamu seharian belum bersyukur? Kamu seharian belum mengucapkan kata-kata mazmur bagiku? Ketika dia dengar itu, maka dia nyanyi lagu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari kita pulang, doa berkat bagi saudara semua. Kelar dapat juga ya. Berkali-kali, dan ketika pagi mau dioperasi, ketika mau dicek, biasanya kalau mau operasi dicek dulu. Ketika dicek, penyakitnya sembuh. Karena apa? Ada ucapan syukur. Ucapan syukur. Next, bersyukurlah kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan. 3K yang selalu saya sampaikan. Keselamatan Tuhan berikan. Bapak Ibu, siapa sih kita gitu? Siapa sih kita yang masih banyak kekurangan, tapi Tuhan angkat kita jadi anaknya. Bahkan Tuhan angkat kita jadi teman sekerja. Jangan bilang Bang Anggi keren itu kalau misalkan jadi teman sekerja Pak Jokowi. Ya sih keren, tapi ini Tuhan loh teman sekerja kita. Sohib, best friend forever and ever, amen. Nah, itu lagu. Ya, akan keselamatan, apalagi akan keadaan saat ini. Apa yang kita miliki?
Masih banyak kekurangan, amin. Masih namanya menghadapi yang namanya masalah, amin. Tapi kita bersyukur akan apa yang ada. Bisa ibadah dengan yang namanya AC yang baik, bersyukur. Bisa tidur di rumah dengan yang namanya beralaskan walaupun ubin, bersyukur. Daripada alasnya itu batu kerikil dan rel kereta, lalu anginnya bulan dan bintang dan matahari waktu siang. Tapi kita bisa yang namanya teduh, kita bisa namanya menikmati rumah walaupun yang masih 2x3, Bapak Ibu Saudara. Ya kan selonjoran aja kagak muat, Saudara. Tapi bersyukur. Kan gak ada yang bilang amin kan? Amin. Bapak Ibu, kalau hal kecil kita nggak bisa bersyukur, bagaimana hal besar gitu? Karena gini, kalau kita bilang nanti kalau udah besar baru bersyukur, kita akan terus nagih. Udah dapat besar, kurang besar. Udah dapat kurang besar. Tapi kalau hal kecil kita bilang thank you Tuhan. Makasih punya anak yang manis-manis, yang baik-baik. Makasih ya Tuhan. Tadi saya bersyukur banget Bapak Ibu. Tadi kan pagi-pagi tahun capek, saya kan nggak tidur tuh Bapak Ibu nyiapin khotbah, langsung berangkat tuh masuk angin. Selesai khotbah disiapin yang namanya lemper, haleluya, men. Ini mau makan lemper lagi nih Saudara. Dia bersyukur dong, enak juga nih lemper gitu kan. Makan 1, 2, 3 gitu kan, mau makan 10 takut nanti nggak datang ke sini tidur di belakang Saudara kan. Enak banget ya, walau lemper sama yang namanya teh hangat kita minum gitu, makasih Tuhan. Akhirnya Aminah keluar juga Tuhan. Karena saya masuk angin teh. Hal kecil. Sehingga ketika kita dapat hal besar, tidak sulit untuk mengucap syukur. Dan yang terakhir ini dia kesempatan yang Tuhan berikan. Masih kurang, Tuhan kasih kesempatan. Dan hari ini dalam ibadah, Tuhan berikan kesempatan untuk kita terus memperbaiki hidup kita. Di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak berita-berita yang menakutkan, ada begitu banyak berita-berita yang mengerikan, ada begitu banyak berita-berita buruk. Tapi kita sebagai anak Tuhan seharusnya ketika menghadapi hal itu, kita terus bersyukur, kita terus bermasmur buat Tuhan, kita terus memuji Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan. Yang mau demikian katakan amin. Lakukanlah itu dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita masuk dalam khotbah kita. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu belakang kita belajar next mengenai Raja Hizkia. Hizkia adalah seorang Raja Yehuda. Kita sudah tahu bagaimana Hizkia membawa perubahan yang luar biasa. Garis bawahi kata perubahan, nanti kata perubahan ini akan nyantol sampai di akhir khotbah saya. Dia membawa perubahan bukan hanya bagi bangsanya yang 2 suku Yehuda, tapi dia membawa perubahan bagi bangsa Israel yang 10 suku. Kalau saudara lihat ya, kenapa perlu dibawa perubahan gitu Israel? Kan gini Bapak Ibu, kalau kita semakin baik ya, kalau misalkan kita sungguh-sungguh, paling pendeta khotbah kayak gini, yuk jemaat Tuhan, mari semakin sungguh-sungguh. Tapi kalau udah pendeta ngomong kayak gini, ayo jemaat Tuhan sungguh-sungguh, berarti jemaat Tuhan yang gak sungguh-sungguh. Bisa lihat nggak bedanya? Kalau misalkan kayak gini, ini 0, lalu pendeta bilang gini, ayo jemaat Tuhan sungguh-sungguh, naik. Tapi kalau pendeta yang ngomong kayak gini, ayo jemaat Tuhan Cilengsi semakin sungguh-sungguh, nah gini. Israel itu sampai di sini. Hizkia bukan mengajak mereka supaya semakin sungguh-sungguh, supaya semakin kenal Tuhan, enggak. Tapi mengajak supaya mereka kenal Tuhan. Kenapa? Udah 0. Bahkan maaf, udah minus. 209 tahun. 209 tahun. Israel tidak pernah mengalami yang namanya ibadah. Dia tidak pernah menghadapi Paskah. Gak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Makanya Efesus pasal 4, boleh next. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 19 bilang kayak gini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup sama lagi seperti orang-orang yang apa? Yang apa Bapak Ibu Saudara? Tidak mengenal Allah dengan apa? Pikiran yang sia-sia. Ayat yang ke-18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan. Bilang kiri kanannya jangan bodoh. Bilang kiri kanannya. Jangan dispasi ya. Jangan bodoh, beda. Jangan bodoh itu salah, tapi jangan bodoh itu menghina saudara ya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan, lihat, bukan diserahkan tapi mereka yang menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu
dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah orang yang jauh dari Tuhan. Apa? Tumpul. Bukan tompul, Rusi tompul. Itu marga. Tumpul Bapak Ibu. Saya pelajari apa sih kata tumpul? Apa sih kata arti tumpul? Artinya menjadi tidak berperasaan. Kehilangan kepekaan, gak peka gitu. Udah dikode-kodein gak peka juga. Nah, bukan itu bagiannya ya. Tidak merasa malu. Gak tahu malu kenapa? Padahal umat pilihan Allah tapi kelakuannya sangat tidak baik. Padahal anak Tuhan tapi kelakuan tidak jadi berkat. Bukan memberi solusi, malah memberi masalah. Bukan menjadi berkat, malah menjadi biang kerok. Enggak, di sini enggak ada, saudara. Itu GKI Kutub Utara, saudara. Itu memalukan. Jadi memalukan. Gini, Bapak Ibu, identitas kita itu harus jadi berkat. Amin. Minggu lalu kita belajar identitas kita adalah garam dan terang dunia. Alkitab bukan bilang kayak gini, jadilah garam. Enggak. Alkitab enggak bilang jadilah terang. Enggak. Alkitab bilang kamu adalah garam. Kalau nggak percaya, jilat aja, asin pasti. Kamu adalah garam, bukan dibilang jadilah garam. Makanya kalau bilang ayo jadi berkat, jangan ngumpul-ngumpul di gereja terus. Ngumpul terus jadi apa? Jadi gudang garam, saudara. Rokok lagi. Kamu garam, kamu terang, itu identitas kita. Dan ketika kita tidak menghidupi itu memalukan, kata kita. Apa? Tidak merasa malu, tapi apa? Emang kayak gini, padahal dia garam, harusnya dia menggarami, harus dia menerangi. Tapi ketika dia tidak berfungsi pun nggak tahu malu, santuy aja datang. Aku mah garam, padahal nggak berfungsi lagi. Aku mah terang, padahal nggak berfungsi lagi. Nah ini orang yang tumpul hatinya, tidak berperasaan hatinya, nggak kenal Tuhan, nggak ngerti isi hati Tuhan. Saya berdoa tidak ada di sini, tapi kalau ada mari kita bertobat sama-sama. Hidupnya go with the flow, tahu ya go with the flow ya, ngalir terus. Lagu kesukaannya mengalir bersamamu, bersuka di dalam akhirat. Hati mentok, saudara. Nggak gini loh, nggak ada feeling. Tuhan, kok disenangkan nggak atas hidupku? Saya biasa habis khotbah kan taruh tangan ya, tangan di hati, mulut sama pikiran. Selalu saya bilang, Tuhan, ini siapa sih? Cuman butiran linso dikasih air berbusa, bukan butiran debu. Oke, saya pernah nyanyi. Aku tanpamu butiran debu gitu. Siapa sih saya bilang. Selesai itu saya akan dengar khotbah saya. Lalu saya bilang, Tuhan disenangkan gak ya dengan khotbah saya? Tuhan senyum gak sih? Atau Tuhan bilang, aduh, lu ngomong mulu gitu. Ya iyalah, masa gue gak ngomong, kan gue pendetanya. Mari kita cek diri kita. Apakah kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah kita menyukakan Tuhan atau enggak? Apakah Tuhan tersenyum dengan hidup kita? Atau Tuhan justru sedih dengan hidup kita? Murid-murid gak kenal Yesus loh. Next, Filipus gak kenal Yesus. Murid-murid Yesus gak mengenal Yesus. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 9 saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang percaya itu katakan amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan. Kalau kamu kenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tetapi apa kata Filipus ayat yang ke-8? Kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukin dong Bapa di mana? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat yang ke-9. Dikatakan Yesus. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Udah bertahun-tahun kamu di GKI. Kok gak tahu juga, kok gak kenal juga? Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi udah 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Filipus tidak mengenal isi hati Tuhan. Bahkan tidak mengenal pribadi Tuhan. Sekali lagi, pengenalan kita dengan Tuhan membuat kita menghargai Tuhan. Membuat kita melakukan sesuatu yang berbeda kepada Tuhan. Tapi saya berdoa kiranya di Efesus 4 yang tadi ayat yang ke-20 next. Dikatakan, tetapi kamu semua jemaat Cilengsi. Tetapi kamu semuanya bukanlah demikian. Kamu telah apa Bapak Ibu? Telah apa?
belajar mengenal Kristus. Saya berdoa, kiranya kita seperti ini, kita mau belajar kenal Kristus. Tuhan, masih kurang pengenalanku akan Tuhan, tapi aku mau terus belajar kenal Kristus. Yang mau belajar kenal Kristus katakan amin. Belajar. Mulai daripada gnosis. Apa sih bang gnosis? Gnosis itu adalah pengetahuan. Kita ini dengar firman Tuhan kan, ini pengetahuan. Oh iya ya, aku harus bermazmur ya. Oh iya ya, aku harus bersyukur ini. Tapi mari naik kepada apa? Ginosko. Mengenal melalui pengalaman. Amin. Melalui pengalaman hidup. Saya tanya ya kadang, kenapa ya pandemi gak hilang-hilang sampai sekarang? Bukankah kita sudah banyak berdoa? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat keadaan seperti ini, dan ketika kita mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita, harusnya di sana kita belajar untuk kenal Tuhan. Apa sih isi hati Tuhan? Untuk apa sih Tuhan perkenankan COVID-19 ini? Apakah supaya aku semakin dekat dengan Tuhan? Atau seperti apa? Itu yang namanya ginosko, mengenal melalui pengalaman. Epiginosko adalah mengenal hampir sempurna sampai eido atau oida adalah mengenal, bukan Cida ya, beda. Jadi saya teringat dengan lempernya, efek lemper. Lemper naik ke otak sebenarnya ya. Eido atau oida adalah itu mengenal benar-benar sempurna. Makanya disebut dengan intuisi gitu. Jadi benar-benar itu udah deket banget sama Tuhan. Tapi oke, belum sampai di sana. Mari kita sampai ginosko. Itu dikatakan Paulus bulan next. Yang kuhendaki ialah mengenal ginosko. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Paulus tahu yang terpenting adalah mengenal Tuhan. Makasih punya teman pelayanan yang bagus, dia punya teman pelayanan yang bagus. Makasih dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, Paulus membuka gereja-gereja dan gereja mega church. Tentu gereja di Cilenci kalah dengan gereja Paulus. Paulus punya gereja ribuan orang. Mega church sangat indah. Tetapi bukan itu yang utama. Yang utama dia cari pengenalan akan Tuhan. Pengenalan nomor satu, bukan nomor sepatu. Itulah Paulus. Kiranya kita pun demikian. Kita mau belajar, Tuhan, aku mau kenal Engkau. Sehingga next, hidup kita mulai dari yang namanya masa lalu, manusia duniawi yang belum kenal Tuhan. Lalu kita jalan di dalam manusia yang kenal Tuhan, yaitu manusia yang percaya kepada Tuhan atau disebut dengan Kristen kanak-kanak. Tapi mari kita berjalan kepada apa? Manusia rohani, yaitu manusia yang semakin serupa. Sama-sama bilang sama saya, serupa. Serupa dengan Kristus. Sama seperti Kristus. Sekali lagi, apa yang jadi keinginan Tuhan ada pada kita. Gampang? Gak gampang. Mudah? Gak mudah. Saya pun berjuang. Makanya Alkitab tadi berkata belajar. Amin? Gak ada yang udah sempurna. Makanya saya mau bilang jemaat ya, kalau muji-muji orang jangan keblinger gitu. Kadang jemaat gitu, iya, dialah ibu, dialah bapak yang kasihnya sempurna. Udah sempurna Yesus dia, saudara. Gak ada. Mau sehebat apapun, jangan puji orang itu sampai sudah menjatuhkan dia, saudara. Berarti aku udah sempurna ya? Enggak, belum ada yang sempurna. Tapi mau terus supaya kita semakin serupa. Dan ketika kita nanti berpulang ke sorga, maka kita didapati serupa dengan Kristus. Tapi selama di dunia berproses, terus, belum ada yang sempurna. Sekali lagi, jangan muji orang yang kayak begitu-gitu ya. Saya nggak mau dapetin tuh jemaat Cilenci kayak gitu muji orang. Ibulah, pasti ibu sangat sempurna. Kasih sempurna mah menyerahkan nyawanya, belum tuh dia yang namanya nyalipin diri gitu. Tapi kan kadang kita gitu ya, saking memujinya tapi salah dalam arti Alkitab. Ya, mau terus sempurna sampai seperti Kristus. Dan kita hari lihat seperti apa sih orang yang mengenal Tuhan. Boleh next. Yang pertama adalah terlihat daripada buahnya. Apa sih bukti Bang Anggi orang yang mengenal Tuhan? Apa sih ciri orang yang mengenal Tuhan? Apa sih Bang kriteria orang yang mengenal Tuhan? Yang pertama adalah terlihat dari hidup yang menghasilkan buah. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan buah. Next, bukti seseorang yang mengenal Tuhan dalam berbuah. Ya, jelas. Kalau dia bilang dia kenal Tuhan, berbuah. Kita gak bisa bilang saya kenal Tuhan, saya dekat sama Tuhan, tapi gak berbuah. Bohong. Samanya kayak gini, saya dekat sama Bang Anggi, saya kenal sama Bang Anggi. Ditanya, kamu tahu nomor sepatunya? Gak tahu, itu belum kenal. Kamu tahu kegiatan dia sehari-hari? Gak tahu, belum kenal.
Tapi kau sudah tahu nomor sepatu saya, nomor kacamata, semua tahu gitu kan. Gitu kan. Semuanya tahu kebutuhan saya, semua tahu jadwal saya, baru kenal saya. Tahu karakter saya, tahu keinginan saya, tahu apa yang saya nggak suka. Maka dia kenal sama saya. Tapi kalau belum dikatakan kenal. Bukti seorang yang mengenal adalah berbuah. Nah ini dia bukti kalau dia mengenal, kalau kita mengenal Tuhan adalah berbuah. Dan kita tahu, boleh next. Ada beberapa buah, dan buah sendiri ada artinya memiliki keturunan, kehidupan yang memberi nilai tambah bagi orang lain, memberi dampak bagi orang lain. Ada beberapa buah yang kita sudah tahu. Yang pertama adalah buah pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, buah pertobatan. Buah pertobatan. Berkali-kali dibilang seperti ayo kita berbuah pertobatan. Bapak ibu saudara, hati yang bertobat kita yang merasakan, tetapi buah pertobatan orang lain yang merasakan. Amin. Kalau kita berbuah pertobatan, orang lain rasakan. Dan saya mau bilang, kalau kita berbuah pertobatan, kita mahal. Kan gak ada yang bilang amin kan? Amin. Kalau kita berbuah pertobatan, kita mahal. Amin. Tadi pagi saya bilang kayak gini, Bapak Ibu kalau saya naruh handphone di sini, 5 menit hilang gak? Hilang gak 5 menit? Oh enggak, di sini baik-baik saudara. Saya taruh di luar deh, pinter. Tadi Jumat pagi bilang gitu, 5 menit hilang gak? Hilang, berarti dia ngambil saudara. Kena jebakan Batman. Saya taruh di luar, hilang gak 5 menit? Hilang. Bagus kalau di luar, amin. Tapi coba saya tanya Bapak Ibu Saudara, ini ada tisu, ada keringat pendeta, saya taruh di sini, 5 menit hilang nggak? Atau di luar? Hilang nggak? Ada keringat pendeta Bapak Ibu. Kalau ngambil ada urapan Tuhan. Hilang nggak? Ada. Saudara sih gimana? Ada urapan pendeta sehingga apapun yang kita lakukan berhasil. Hilang nggak? Enggak. Hilang sih, pindah tempat ke tong sampah. Itu. Kalau kita punya buah pertobatan, mahal dicari orang. Kan aminnya kurang kan? Amin. Kalau kita punya buah pertobatan, mahal dicari orang. Orang cari kita, nggak perlu cari-cari orang lain, nggak perlu obral diri. Orang cari kita nih, orang mahal nih. Karena saya mau bilang ya, hari-hari ini orang yang punya buah pertobatan itu jarang. Orang yang punya integritas itu jarang. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu jarang. Orang yang sungguh-sungguh bertobat itu jarang, Bapak Ibu. Justru ketika jarang itu bukan membuat kita kecewa, tapi kita bilang, Tuhan ini kesempatan, aku berbeda. Amen. Bukan pernah saya katakan rambutan kalau musimnya murah, tapi kalau rambutan lagi nggak musim mahal. Ketika banyak orang nggak bertobat, ketika banyak orang nggak mau hidup jadi orang yang mahal, tapi kita masuk jadi orang yang hidup mahal, dicari orang, kita akan menjadi berkat dan berbeda. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Yang kedua, next, buah karakter, yes. Karakter yang semakin hari semakin baik dan semakin baik. Bukankah di dalam yang namanya Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Buah karakter adalah bicara mengenai buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Guru sekolah minggu maju ajarin mati nyanyi. Ini perlu belajar sekolah minggu saudara ya. Ya itu anak sekolah minggu diajari kayak gitu nyanyi supaya ingat, hei kasih, hei sukacita, hei damai sejahtera, hei sabar. 30 tahun mendapat jodoh, sabar. Bukan itu sih tujuannya. Kemurahan, gampang memberi, kebaikan, kesetiaan, walaupun banyak ngecewain tapi tetap setia. Dan terakhir apa? Penguasaan diri, itu terus. Makanya ada perintah baru, lihat. Perintah baru di sini next, bukan yang namanya neos. Neos itu artinya baru secara waktu. Happy New Year, tahu ya? Tapi apa? Kainos, baru secara kualitas. Amin. Udah mengasihi, baru lagi secara kualitas. Sudah sabar, baru lagi secara kualitas. Sudah menguasai diri, baru lagi secara kualitas. Terus menerus. Bukankah pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara, boleh next,
Ada buku yang ditulis oleh Michael Hart, yaitu buku yang cukup tebal Bapak Ibu Saudara saya baca. Dan itu kalau nimpuk kucing bisa mati tuh kucing saudara. Dan Yesus masuk nomor 3. Ada 100 tokoh berpengaruh di dunia. Dan Yesus masuk nomor 3. Saya kan nanya gitu, kan Yesus hebat gitu. Kan Yesus mujizatnya banyak. Kan Yesus baik menyembuhkan orang. Kan Yesus membangkitkan 3 orang. Kan jemaatnya banyak Yesus. Pengikutnya banyak di dunia. Ada kurang lebih 3 miliar orang pengikut Yesus sekarang. Bukankah Yesus itu hebat, tapi why? Kenapa nomor 3? Waktu saya baca, ternyata Michael Hart memasukkan Yesus sebagai tokoh nomor 3 berpengaruh di dunia dengan alasan gini. Apabila ide ini, yaitu apa, Matius 5:39, tampar pipi kanan, beri pipi kiri, dianut secara luas atau secara meluas, saya nggak ragu lagi maupun bimbang sedikit pun menempatkan Isa, yaitu Yesus, dalam urutan pertama dalam daftar. Ternyata yang membuat Yesus jadi ranking 3 karena apa? Karena ide mengasihi tidak banyak dianut atau dilakukan oleh orang Kristen. Jadi gara-gara orang Kristen, Yesus jadi ranking 3. Lah kan berpengaruh Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Berpengaruh. Makanya ada gitu anak muda berantem di gang gitu, berantem pukul-pukulan gitu kan. Lalu temennya nasihat, kok lu berantem? Kan Alkitab bilang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kok lu pukulin dia, kok lu berantem sih? Gimana sih? Kok gak jadi pelaku firman? Lalu anak muda ini bilang, ya itu dia. Masalahnya Alkitab bilang tampar. Dia bukan nampar gua, dia nendang gua. Kalau dia nendang gua, ya gua tendang balik. Emang udah orang Kristen paling jago yang namanya ngeles, saudara. Iya, ayo. Kasih itu loh, buah itu terlihat, Bapak Ibu Saudara. Buah itu kerasa bagi orang lain. Amin. Sehingga orang bilang beda nih. Ayolah harapan berbeda. Kan saya pernah bilang, saya kan orangnya emosian ya. Namanya orang Batak, Bapak Ibu Saudara, kita punya tensi itu tinggi, 3.500 km saudara. Tinggi banget. Jadi dulu pemain futsal, bola boleh lewat, orang gak boleh lewat. Bola lewat, orang yang saya tarik gitu. Tapi waktu saya masuk sekolah minggu, saya belajar kesabaran. Karena kalau anak sekolah minggu zaman now, kita galak, dia bisa lebih galak Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus sabar. Akhirnya belajar, sabar, belajar. Orang bilang, biasa orang Batak gitu kan, salah aja berani apalagi bener gitu. Salah aja berani apalagi bener. Sekarang ya udah lu yang bener, lu yang minta maaf yang dia. Karena saya nggak mau cari keributan. Yang penting cari damai, cinta damai, peace. Haleluya. Itu buah karakter yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Boleh kita tahu, hati untuk orang lain, hati berbelas kasihan bagi orang lain. Jadi apa sih Bang bukti bahwa kita mengenal Tuhan? Terlihat dari apa? Mari kita general check up. Tadi pagi saya bilang ini kan bulan 6 ya. Bulan 6 tuh identik dengan apa? Evaluasi. Jadi jangan saudara pikir evaluasi itu ketika akhir tahun atau awal tahun, ketika mandok hati itu ya. Yang nangis-nangis tuh ya kan. Yang keluarga saya sampai 5 jam, amen. Satu orang setengah jam karena saya 9 orang, khusus pendeta 1 jam saudara ya. Lama banget saudara. Bukan di situ sebenarnya evaluasi terbaik. Evaluasi terbaik adalah di bulan ke-6 pertengahan. Ketika kita melihat 6 bulan yang di awal dan ketika kita harus berjalan di 6 bulan berikutnya. Kita lihat Tuhan di awal tahun aku berjanji baca Alkitab Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu, apalagi Kejadian 1 dan Wahyu 22, bukan Tuhan. Karena banyak jemaat kayak gitu, Bang Anggi saya gak perlu baca Bang Kejadian sampai Wahyu, saya cukup baca Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, lalu Wahyu 22 ayat 21, amin, Alfa dan Omega, selesai. Awal dan akhir penutup. Lihat, dulu berjanji baca di Kejadian sampai Wahyu, Kejadian aman, Keluaran aman, pas imamat, jaga jadi deh. Kebanyakan korban-korban. Belajar lihat. Tuhan, dulu janji Kejadian sampai Wahyu, sekarang berhenti di imamat. Mau deh Tuhan perbaiki lagi. Ayo mari kita cek buah pertobatan kita, buah karakter kita, buah jiwa-jiwa kita. Anjing aku ngomong sudah. Dia bilang amin. Bisa pas banget dia ya, keluar kontrol itu ya. Dia pun belajar untuk berbuah karakter saudara. Dia yang gonggong, pas banget lagi. Buah pertobatan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Yang kedua, seperti apa orang mengenal Tuhan itu terlihat dari hidup yang bersekutu dengan Roh Kudus.
Di pencurahan Roh Kudus, boleh next, saya memberikan hubungan kita dengan Roh Kudus. Pertama, dibaptis oleh Roh Kudus, yaitu kita diawali dengan bahasa roh, speak in tongue, berbahasa roh, berdoa dengan bahasa roh. Tapi lanjut kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, bahkan dipimpin oleh Roh Kudus, taat kepada Roh Kudus, dan terakhir hidup melekat atau bersekutu dengan Roh Kudus. Saya pelajari apa sih kata bersekutu next. Bersekutu itu adalah kata kerja yang artinya berkanan, berkawanan, menggabungkan diri dengan, atau dalam Alkitab disebut koinonia, artinya hubungan erat demi kepentingan bersama, perasaan seperasaan. Yang ngerti katakan amin. Apa sih bang bukti kalau kita mengenal Tuhan? Pertama, berbuah. Kalau sampai hari ini kita belum berbuah, artinya kita belum mengenal Tuhan walaupun kita sudah di gereja. Tapi saya berdoa jangan frustasi, jangan bilang, kalau gitu aku ini masih buruk, aku belum mengenal Tuhan. Jangan. Saya sudah bilang di awal, Tuhan kasih kita mari kita bilang, Tuhan, aku belum berbuat Tuhan. Berarti aku belum mengenal Engkau Tuhan. Aku mau berbuat Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Yang kedua, apa sih bukti kita mengenal Tuhan? Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kalau misalkan dibuka, haleluya, haleluya, gak kedengeran, karena gak melekat. Tapi kalau melekat, tutup kuping, siap-siap ada geledek. Ketika dia melekat, dia bisa mengeluarkan suara. Ketika saya buka, saya teriak-teriak, ngomong apa nih orang? Tapi ketika saya lekatkan, maka akan keluar suara yang baik. Sehingga walaupun saya ngomong pelan, tetapi dengan bantuan speaker bisa keluar suara yang baik. Itulah bukti kalau kita mengenal Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita jadi temannya Tuhan. Wah, gak semua bilang amin. Kita jadi temannya Tuhan. Kita lekat dengan Tuhan. Kita hidup bersama Tuhan. Terus bareng-bareng, sama seperti baju saya yang terus bareng-bareng, kemana saya ada, di situ ada baju saya. Di mana baju saya berada, di situ ada saya. Harusnya kita demikian, di mana kita berada, di situ ada Tuhan, melekat bersama Tuhan. Karena Roh Kudus itu mengajari kita untuk kenal Tuhan. Next, Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, kata Yesus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan, nih lihat, mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan ngajarin kita, hey, Tuhan itu suka kayak gini loh. Tuhan itu gak suka kayak gini loh. Tuhan itu suka kalau kamu itu ibadah sungguh-sungguh, gak ngantuk. Amin. Tuhan itu suka itu kalau kamu ibadah itu nyanyi dengan suara keras. Minggu lalu saya bilang kayak gini sama jemaat, kalau memang gara-gara kita ngantuk orang lain diberkati, mari kita tidur bersama. Ya mari ayo. Kita tahu kok apakah Tuhan disenangkan apa tidak. Kalau emang gara-gara kita lemas-lemas nyanyi segala puji syukur, aku sungguh-sungguh bang, hanya bagimu Tuhan. Itu udah kayak tulang lembek saudara, tulang tapi lembek saudara. Orang iya aku diberkati buat Bang Anggi nyanyinya itu enak loh, lemes-lemes gitu kan, lemah gemulai. Kalau memang gara-gara gitu orang lain diberkati, saya akan lakukan itu. Nanti ketika well bilang, semangat, segala lemes. Tapi saya yakin orang gak diberkati. Saudara diberkati gak kalau saya lemes-lemes? Saudara diberkati gak kalau kiri kanan saudara lemes-lemes? Tapi kalau kiri kanan saudara semangat, saudara diberkati gak? Saudara senang gak? Ya demikian dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan ngajarin mana yang harus kamu lakukan, mana yang jangan. Mana yang membuat aku senang, mana yang membuat aku marah. Nanti kita akan belajar sampai di sana. Mana yang membuat aku bersuka, mana yang membuat aku berduka. Itulah pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah bukti kalau kita mengenal Tuhan, itu kita bersekutu dengan Tuhan. Dia akan mengajarkan all about segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua next, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan terang. Orang yang hidup dalam kebenaran dan terang. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan ayat 5.
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah apa? Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara 2-3 ya. Kalau kamu tuh beroleh persekutuan dengan Dia, kalau kamu bersekutu dengan Dia, tanda bahwa kita mengenal Tuhan adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Maka kamu gak mungkin lagi di dalam kegelapan, kata Tuhan. Makanya ayat yang ke-7 next. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Hari ini saya akan tunjukkan 5 hal yang membuat Yesus marah. Mungkin selama ini kita selalu dengar apa yang membuat Yesus senang, apa yang membuat Yesus sukacita, apa yang membuat Yesus happy. Tapi saya akan berikan 5 hal yang membuat Yesus marah atau kesal. Ternyata Yesus juga pernah marah. Yang pertama, next, yaitu Dia sangat tidak suka dengan orang-orang yang munafik. Kalau anak muda berkata muna loh, gitu kan. Di luar baik-baik, di dalam hatinya maaf ya busuk gitu kan. Di luar bilang aku ampuni dia di belakang. Tahu gak sih dia itu emang parah banget sih. Dia tuh suka orang kayak gitu. Di depan bilang aku ampuni kamu, di belakang diomongin. Itu munafik Bapak Ibu Saudara. Yang pernah ketemu orang kayak gitu katakan amin. Bumi hanguskan aja Saudara. Itu Tuhan tuh paling gak suka orang yang munafik. Makanya Tuhan menegur para ahli Taurat di dalam Matius 23, 28 sampai dengan yang ke-33. Ibadahmu itu munafik kata Tuhan. Kejijian, bahkan Tuhan bilang kamu itu ular beludak. Wow, ternyata Tuhan bisa marah. Ini dia, Tuhan marah kalau orang yang munafik. Di luar beda, di dalam beda. Saya berdoa dimanapun kita sama. Amin. Kalau memang di gereja kita orang yang lembut, di rumah pun lembut. Kalau di gereja kita ada orang yang semangat, di rumah pun semangat. Jangan kan gitu kalau depan anak sekolah minggu aja. Adik-adik, kakak ini semangat menyembah Tuhan. Adik-adik kita harus semangat menyembah Tuhan. Giliran dia ibadah datang ke gereja dia ngantuk Saudara. Terus saya bawa anak sekolah minggu tuh lihat tuh kakak sekolah minggu lihat tuh. Di sini mah guru sekolah minggu mantep-mantep Saudara. Beneran. Saya kalau ngeliat gitu juga lagi, karena saya kan guru sekolah minggu, nggak apa-apa sama guru sekolah minggu. Kalau ngajarin adik-adik udah kayak paling bener lah. Kalau udah ngajarin guru anak sekolah minggu udah kayak Tuhan dia Saudara. Keren, tanpa salah, tanpa dosa, tanpa cacat celah Saudara. Beneran, waduh saya bilang ini malaikat dari mana ini ya? Keren banget gitu. Tapi pas ibadah tidur Bapak. Anak sekolah minggu ngantuk dimarahin. Dia ngantuk. Gitu. Enggak, di sini enggak ada. Di sini baik-baik guru sekolah minggunya. Enggak, biar saya pulang aman aja. Munafik Bapak Ibu. Tuhan sangat enggak suka. Yang kedua, Tuhan enggak suka dengan orang-orang yang agamawi. Apa? Orang yang suka menghakimi. Orang yang melakukan segala sesuatu karena hukum, dan hukum. Kalau kamu enggak doa 1 jam, kamu miskin. Kalau kamu nggak ngasih persepuluhan, kamu akan digigit lumbung-lumbung padimu. Hukum. Makanya ngasih perpuluhan bukan gara-gara hati, tapi apa? Hukum. Bang, bukankah persepuluhan itu hukum bang? Sebenarnya persepuluhan bukan bicara hukum, tapi bicara hati. Loh kenapa? Alkitab bilang kayak gini. Bawalah perpuluhanmu ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makan bagi hamba-hamba Tuhan. Itu bicara apa sih? Sosial. Kalau kita nggak bawa perpuluhan kita, nggak kembalikan, kita membiarkan full timer mati kelaparan. Bener nggak? Iya. Itu perpuluhan. Saya ngomong kayak gini sebagai pemberi loh, bukan penerima. Saya pemberi juga. Itu perpuluhan itu bukan hukum, tapi hati. Makanya kalau hukum, Tuhan marah. Makanya Tuhan bilang kayak gini. Ahli Taurat, persepuluhan dari biji selasi, perpuluhan dari ini kamu kasih, biji jintan kamu kasih. Tetapi yang terpenting yaitu apa? Hati, keadilan, nggak kamu kasih. Munafik kamu, kata Tuhan. Kalau kita doa PW karena kewajiban, kalau nggak doa PW nanti diskorsing. Kalau nggak doa PW nanti nggak boleh melayani. Hukum agamawi.
Aduh kalau misalkan aku nggak KKS nanti di absen, nanti KKS ku jelek. Saya pernah bilang sama jemaat, saya bilang kayak gini, nggak apa-apa KKS nggak perlu doa-doa nyanyi teriak-teriak, tapi yang penting keakraban bersama itu kerasa. Daripada teriak-teriak nyanyi-nyanyi, tapi cuman gara-gara supaya ngisi absen, untuk apa saya bilang? Wah Bang Anggi kacau lu Bang Anggi. Ya saya emang ngakuin firman aja, saya nggak mau ditolak Tuhan karena Tuhan sangat benci dengan orang yang agamawi. Jadi waktu itu ada orang sakit buta, bukan sakit buta maaf, dari lahir buta, nggak bisa ngeliat, Tuhan sembuhkan. Dengan cara apa? Tuhan ngeludah ke tanah, maaf ke debu, dia aduk. Nah bagi orang Yahudi mengaduk itu termasuk kerjaan, karena hari Sabat nggak boleh bekerja. Waktu dia ngaduk, ditaruh yang namanya ke mata orang itu sembuh. Amin. Jangan-jangan waktu penciptaan debunya kurang, saudara. Pakai debu juga. Aduh maaf ya, debunya kurang. Ini malaikat yang salah nih, kata Tuhan Yesus. Makanya diaduk-aduk, dikasih namanya debunya ke matanya. Akhirnya dia sembuh. Orang-orang Yahudi bilang, hari Sabat nggak boleh mengaduk. Karena ada 39 bagian yang nggak boleh dilakukan ketika hari Sabat. Bahkan ketika rumah saudara kebakaran pada hari Sabat nggak boleh dipadami. Ya itu. Kebakaran nggak boleh, makanya waktu itu tahun 70 Yerusalem dibakar sama Jenderal Titus pada hari Sabat dan orang Israel nggak madami karena nggak boleh until now. Jadi kalau ada kebakaran nih gedung hari Sabat nggak boleh dipadamin kecuali ada orang. Itu pun untuk menyelamatkan orang itu. Makanya Yesus bilang kayak gini, masa sih kalau kamu lihat kambing kerbau kamu jatuh ke jurang masa nggak kamu selamatin? Apalagi dia ini manusia, ketika dia mengalami masalah ya kita selamatin. Makanya Tuhan benci banget tuh orang-orang yang agamawi. Yang ketiga adalah orang-orang yang mencari nyaman, gak mau berjuang. Ketika Petrus gak mau berjuang, Tuhan bilang, kamu yang tidak mau menderita, Tuhan sangat marah. Makanya Tuhan berkata, setiap orang yang tidak mau menderita mengikut aku, enyahlah, kata Tuhan. Yang keempat, orang-orang yang menyepelekan anak-anak. Orang-orang gak sayang kepada anak-anak. Anak-anak dianggap bukan orang penting. Tuhan sangat marah. Makanya Tuhan untuk bagian ini dia psikopat. Kenapa psikopat Bang Anggi? Karena dia bilang kayak gini, baiklah di leher orang itu namanya dikalungkan batu kilangan lalu dibuang ke dalam laut. Bisa bayangin saudara, batu kilangan dibuang ke laut. Kalau bahasa zaman sekarang, maaf ya, bahasa zaman sekarang, udah mati aja lu, gitu saudara. Itu psikopat saudara, bayangin. Itu kan batu kilangan kan berat, taruh di leher, taruh ke laut, mau berenang pun orang itu gak bisa, tenggelam juga, gitu. Kenapa? Kan ada beban daripada batu kilangan. Itulah marahnya Tuhan sama orang yang menyepelekan anak-anak. Makanya saya senang dengan anak-anak saudara. Dan yang terakhir, orang yang mencari keuntungan dari pelayanan. Pelayanan bukan karena pengabdian, pelayanan bukan karena cinta sama Tuhan, karena cari keuntungan, cari tenar. Saya selalu bilang sama teman-teman saya di departemen remaja, anak-anak remaja saya bilang, saya marah kamu tebar-tebar pesona di cabang, saya bilang. Saya akan teriak ke Bapak Ibu Gembala, turunkan dia, salibkan dia. Kalau kau cari ya kan kadang anak-anak muda gitu, tebar-tebar pesona. Saya bilangin, kamu tebar pesona buat apa sih? Emang istrimu banyak, saya bilang. Kan kamu nikah cuma satu orang doang. Lalu kalau kamu disukai banyak orang, apa hebatnya, saya bilang. Bisa kau nikahi semuanya. Iya juga ya Bang. Tapi kan anak-anak muda gitu tebar-tebar pesona supaya famous. Instagramnya banyak, 10.000 pengikutnya. Ih, abang ganteng. Saya bilang, kau melayani ke cabang, melayani. Sekali saya dapat kabar kau di cabang tebar-tebar pesona, saya bilang sama koordinator cabang, jangan pernah suruh dia ke cabang lagi. Wah, saya tegas itu. Karena Tuhan marah tuh dengan orang yang mencari keuntungan di dalam pelayanan. Kiranya kita pun melakukan ini. Maksudnya apa? Kita menjaga supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Kiranya kita terus jaga hati Tuhan. Amin. Selanjutnya, next. Seperti apa orang yang mengenal Tuhan? Yang pertama terlihat daripada kehidupan yang berbuah. Yang kedua terlihat daripada hidup yang bersekutu dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah sebab Roh Kudus membuat kita mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran dan terang, dan terakhir semakin serupa dengan Yesus. Sebab next, nearness is likeness. Kedekatan adalah keserupaan. Semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam penelitian dilakukan oleh Shannon Meja dari Universitas of Michigan di samping Tanah Abang, Bapak Ibu sekalian. Di Tanah Abang ada Universitas of Michigan. Dia meneliti 1568, wow banyak sekali pasangan menikah yang tersebar di seluruh Amerika Serikat. Orang-orang ini sudah menikah paling tidak selama 20 tahun sampai 50 tahun. Boleh saya tanya, ada yang sudah menikah 20 tahun?
Kalau yang jomblo 20 tahun banyak di sini. Oke, turun tangan. Yang udah nikah 30 tahun? Wow, 40 tahun? 50 tahun? Kalau ada kita lestarikan ya, saudara. 50 tahun, mantap. 50 tahun, akhirnya dilihat sama-sama bahagia. Dan ketika diteliti, next, ada kesamaan. Kondisi ginjalnya sama. Kenapa? Ya iyalah, kalau istrinya makan makanan sehat, ginjalnya sehat. Apalagi, tingkat kolesterolnya. Kalau suaminya suka namanya makan B1, B2, udah tuh. Kolesterolnya pasti naik tuh. Pagi makan babi kecap, siang makan babi rica-rica, malam makan pagi panggang, pas tidur mimpi babi, saudara. Babi semua. Pasti kolesterol, saudara. Kalau makanan daging anjing pakai sayur kol. Makan daging pakai sayur kol. Itu makanan Bapak Ibu. Makanya kalau orang Batak kalau marah itu nggak ngomong kotor, nggak ngomong B1 B2, dia ngomong apa, keong lu gitu. Kenapa? Karena B1 B2 itu makanan. Sama aja kalau saudara marah, hei dasar nasi goreng rica-rica lu, gitu kan nggak nyambung. Dasar lu tempe mendoan kan nggak nyambung, karena itu makanan. Makanya orang Batak kalau marah ngomong keong lu gitu. Bukan yang tadi itu B1 B2 makanan. BPK Gunung Mulia bukan. Babi panggang karo. Bahkan akhirnya Bapak Ibu, psikolog Robert Janosik next dari Mikai juga melakukan yang sama. Dia melakukan percobaan untuk menguji fenomena ini. Ia menganalisis foto-foto dari pasangan yang diambil ketika masih pengantin baru dan foto-foto pasangan yang sama 25 tahun kemudian didapati mirip. Next. Mirip nggak Bapak Ibu? Mirip ya? Kacamatanya. Nah, kalau nggak mirip saya yang pulang Bapak Ibu. Mirip ya? Next. Nah itu, makin tua makin mirip tuh. Kayak adik kakak gitu. Next. Lihat mirip tuh. Kenapa? Karena terus bersama, kedekatan. Nearness is likeness. Next. Nah, lihat tuh. Semakin mirip, semakin mirip, semakin mirip. Same dengan kita. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan, kita semakin mirip Tuhan. Hati kita mirip Tuhan. Tindakan kita mirip Tuhan. Mata kita mirip Tuhan. Bahkan serupa dengan Tuhan. Saya tepuk tangan kembali. Imam musik boleh maju, saya akan segera selesai. Itu sebabnya ayolah. Marilah kita belajar mengenal Tuhan. Dengan apa? Berbuah, dan yang kedua apa? Bersekutu dengan Tuhan. Hizkia, balik lagi ke awal, next. Hizkia adalah raja, seorang raja Yehuda yang bersekutu dengan Tuhan. Dia memiliki kehidupan yang bersekutu. Dia mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Bahkan dia memohon kepada Tuhan ketika ada masalah. Makanya saya mau bilang ke Bapak Ibu Saudara, seseorang yang mengenal Tuhan terlihat dan tetap bersekutu dengan Tuhan seperti apapun yang masalah yang dihadapinya. Anak Tuhan itu akan tetap berdoa, terus berdoa, suka berdoa. Saya ulangi ya. Orang yang belajar mengenal Tuhan, orang yang bersekutu dengan Tuhan, terlihat daripada apa? Dari hidupnya yang suka berdoa, terus berdoa, selalu berdoa. Sebabnya mari ayo ke depan, suka berdoa. Ketika ada masalah berdoa. Bukankah pernah saya katakan boleh next? Jarak antara masalah dan penyelesaiannya adalah jarak antara lutut dengan lantai. Boleh next? Jarak antara masalah dengan penyelesaiannya adalah apa? Jarak antara lutut dengan lantai. Apa artinya? Doa. Orang zaman sekarang bilang gak penting doa. Kan zaman udah makin canggih. Saya mau bilang doa penting. Bukti kalau kita bersekutu dengan Tuhan, doa. Makanya bukan lagi doa 1 jam, bahkan 5 jam pun bisa. Makanya bukan lagi hukum agamawi bilang doa 1 jam ya. Kalau nggak 1 jam nggak boleh melayani. Saya sangat tidak menyukai itu. Bang Anggi langgar Alkitab. Ada Alkitab bilang doa 1 jam? Nggak ada. Loh Bang, Yesus bilang kayak gini, tidak sanggup Bang kau berdoa dan berjaga-jaga 1 jam? Hei, Yesus 3 kali ngomong itu. Artinya bukan 1 jam tapi 3 jam. Kalau mau main hukum, bukan hukum. Doa itu, persekutuan itu bicara hubungan sama Tuhan. Kalau udah nyantol sama Tuhan ya, sejam mah kurang. Yang pernah pacaran ya, saya sih belum sih. Tapi kalau yang pernah pacaran saya tahu sih. Pengen kan deket-deket terus kan? Pengen teleponan terus kan? Terlibat, sayang gak kerasa udah 2 jam. Itu tuh, ngomongnya gak jelas tapi gak kerasa sayang udah 2 jam gitu. Deket gak kerasa udah malam.
Udah jam 1 pagi, nggak kerasa lagi. Bukan hukum. Saya bukan bilang Bapak Ibu, saya bukan bilang jangan doa 1 jam ya. Kalau seorang mau main hukum 3 jam doa. 3 kali Yesus ngomong kok kepada murid-muridnya, nggak sanggup kamu berjaga dan berdoa 1 jam. Akhirnya Yesus kembali ke Taman Getsemani, tidur lagi murid-murid. Dia doa, datang lagi. Murid-murid nggak sanggup kamu berjaga-jaga. Tapi akhirnya mereka, iya Tuhan. Yesus balik lagi ke Taman Getsemani, mereka tidur lagi 3 kali. 3 jam dong. Bukan itu. Tapi hubungan. Amin Bapak Ibu? Ayo hubungan. Bukan agama. Tuhan tuh marah banget dengan agama. Saya bukan berarti bilang hidup itu nggak ada aturan ya. No, jangan. Saya bukan bilang nggak ada aturan ya. Bang Agi ntar tim PW saya sesuka hati. No. Itu orang nggak dewasa. Bang Agi berarti ntar jemaat sesuka hati doa 10 menit. No, itu orang nggak dewasa. Jelas kalau dia 10 menit berarti dia nggak bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau bersekutu dengan Tuhan 1 jam nggak kerasa tuh. Saya kalau nyembah Tuhan tuh nggak kerasa gitu. Lah, udah terlambat masuk kerja. Ya. Akhirnya ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, next, Filipus diubahkan. Filipus yang tadi nggak kenal Tuhan, tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, khususnya bersekutu dengan Roh Kudus. Tradisi gereja menyebut sang rasul kemudian menjadi tokoh yang mengabarkan Injil di wilayah Yunani dan Asia Kecil atau Turki saat ini. Bahkan dikisahkan bahwa dia menjadi martir, garis bawah kata martir, di Hierapolis. Filipus dan Bartolomeus disalibkan terbalik, dan Filipus berkhotbah dari salibnya. Ketika disalibin berdua-dua, tahu apa Filipus lakukan? Khotbah. Dia bilang, Tuhanku baik, Tuhanku ajaib. Padahal salib terbalik, kaki di kepala, kepala di kaki. Itu darah itu naik ke kepala. Tapi dia terus khotbah. Bartolomeus mati, dia nggak mati-mati. Sampai akhirnya penghukumnya males gitu. Aduh, ini orang khotbah mulu. Dilepasin dari yang namanya salibnya apa? Pancung. Selesai. Dari orang gak kenal Tuhan, tapi ketika kenal Tuhan, perubahan besar terjadi. Dia berani. Bukankah dengan Petrus boleh next? Rasul Petrus yang diubahkan Tuhan ketika dia dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dari orang yang gegabah menjadi orang yang lebih teliti. Dari orang pemarah menjadi orang yang ramah. Dari orang yang terburu-buru menjadi orang yang sabar. Dan yang terpenting, dari penyangkal Yesus menjadi pemberita Yesus. Amin. Makanya ketika dia sama mau dihukum mati, next, ketika dia mau disalib, dia bilang, aku gak layak disalibkan seperti Yesus disalibkan, karena aku telah 3 kali menyangkal dia. Kalau aku memang harus disalibkan, biarkan aku disalibkan terbalik. Lihat ya perubahannya ya, orang yang bersekutu dengan Tuhan ya. Lihat ya perubahannya orang yang kenal sama Tuhan ya. Kenapa masih takut sampai saat ini? Belum kenal Tuhan. Kenapa masih khawatir sampai saat ini? Belum kenal Tuhan. Atau udah kenal tapi masih rendah. Mari kita naik ke level berikutnya. Itu sebab Petrus kita jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab boleh next, segala sesuatu yang tidak dirawat atau tidak dijaga cenderung turun. Next, segala sesuatu yang tidak dijaga cenderung turun. Makanya 1 Korintus 15 ayat 58 next yang kita baca tadi. Karena itu jemaat Cilengsi yang dikasihi Tuhan, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya suka dengan perkataan Ibu Gembala kita, Pendeta Dr. Beringan Sembiring. Beliau mengatakan persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita mengerti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bahkan apa berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ini dia, dan tidak dapat dikalahkan. Saya tutup dengan kesimpulan, pengenalan akan Tuhan terlihat dari kehidupan yang terus-menerus berubah dan kehidupan yang selalu melekat dengan Tuhan. Hal ini adalah harta yang berharga yang membuat hidup kita tetap kuat dalam setiap musim kehidupan yang kita alami. Bukan hanya itu, pengenalan kita akan Tuhan yang ini juga menjamin kita ke surga. Sebab yang kita bawa bukan harta kita, tapi yang kita bawa adalah pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita meresponi firman Tuhan ini.